Halo semua, apa kabar hari ini? Nah, pada kesempatan ini kami berdua akan mempresentasikan terkait proposal yang telah kami buat dengan judul Pengaruh Eksperimen Tanaman Kacang Hijau terhadap Pemahaman Pertumbuhan-Tumbuhan pada Siswa Kelas 3 Sekolah Dasar. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Damasus Albertus Nai. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Abah. Kami berdua mahasiswa dari STKIP Citra Bakti Ngada, program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 4. Pemahaman siswa sekolah dasar terhadap konsep pertumbuhan-tumbuhan seringkali terbatas karena pendekatan pembelajaran yang bersifat teoritis dan kurang melibatkan pengalaman langsung. Nah, oleh karena itu, diperlukan metode pembelajaran yang tentunya lebih kontekstual dan aktif, salah satunya melalui eksperimen sederhana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh eksperimen tanaman kacang hijau terhadap pemahaman konsep pertumbuhan-tumbuhan pada siswa kelas 3 SD. Pada penelitian ini kami menggunakan penelitian kuantitatif dengan desain one group pretest dan post-test, di mana subjek penelitian adalah satu kelas siswa kelas 3 SD. Kemudian dalam eksperimen ini, siswa akan melakukan eksperimen dengan menanam biji kacang hijau di media kapas basah dan mengamati tanaman tersebut setiap harinya. Kemudian data dikumpulkan melalui tes tertulis yang diberikan sebelum dan sesudah eksperimen itu dilakukan. Jadi di sini latar belakang dari proposal kami di sini, ilmu pengetahuan alam merupakan mata pelajaran penting dalam pembentukan pemahaman ilmiah siswa sejak usia dini. Pada jenjang sekolah dasar, IPA berperan dalam menanamkan keterampilan berpikir kritis, pemahaman proses ilmiah, serta kesadaran terhadap lingkungan sekitar. Pembelajaran ilmu pengetahuan alam di sekolah dasar masih seringkali secara teoritis dan mini praktis, sehingga menyebabkan rendahnya pemahaman siswa terhadap konsep dasar seperti proses pertumbuhan-tumbuhan. Hal ini menjadi masalah terhadap konsep dasar, khususnya pada siswa kelas 3 SD, yang secara perkembangan kognitif membutuhkan pengalaman belajar konkret dan kontekstual. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan metode eksperimen sederhana seperti menanam kacang hijau yang memungkinkan siswa mengamati langsung tahapan pertumbuhan tanaman dari hari ke hari. Melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga mengembangkan keterampilan observasi dan rasa ingin tahu. Penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis eksperimen mampu meningkatkan pemahaman konsep sains secara signifikan karena masih melibatkan pengalaman langsung siswa. Pembelajaran IPA di tingkat dasar masih seringkali bersifat teoritis dan kurang memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Hal ini dapat berdampak pada rendahnya pemahaman siswa terhadap konsep pertumbuhan-tumbuhan. Kemudian, rumusan masalah. Permasalahan utama dalam pembelajaran IPA di kelas 3 SD sekolah dasar adalah rendahnya pemahaman siswa terhadap konsep dasar seperti proses pertumbuhan-tumbuhan. Nah, hal ini tentunya akan menjadi sebuah masalah, khususnya pada siswa kelas 3 SD tersebut yang secara perkembangan kognitif membutuhkan pengalaman belajar konkret dan kontekstual. Secara umum, kami mendapat beberapa masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari eksperimen tanaman kacang hijau terhadap pemahaman siswa kelas 3 SD mengenai pertumbuhan-tumbuhan? Yang kedua, sejauh mana eksperimen tanaman kacang hijau dapat meningkatkan pemahaman konsep pertumbuhan pada siswa kelas 3 SD? Dan yang ketiga, bagaimana perbedaan hasil pemahaman konsep pertumbuhan-tumbuhan antara siswa yang mengikuti pembelajaran melalui eksperimen tanaman kacang hijau dan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional? Kemudian,
pendekatan pemecahan masalah yang kami gunakan dalam eksperimen ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode kuasi eksperimen untuk mengetahui pengaruh eksperimen tanaman kacang hijau terhadap pertumbuhan tumbuhan. Nah, dalam hal ini siswa dibagi dalam dua kelompok. Yang pertama, kelompok eksperimen yang melakukan kegiatan menanam dan mengamati kacang hijau secara langsung. Serta kelompok yang kedua adalah kelompok kontrol, di mana kelompok tersebut yang menerima pembelajaran konvensional. Kemudian dalam eksperimen ini, data kami peroleh melalui pretest dan posttest. Kemudian kami analisis secara statistik untuk melihat perbedaan pemahaman antar kelompok. Nah, pendekatan ini kami pilih karena mampu mengukur pengaruh perlakuan secara objektif dan tentunya terukur. Di sini kami masuk ke tinjauan pustaka. Landasan utama dari kegiatan eksperimen adalah teori konstruktivisme yang menyatakan bahwa siswa membangun sendiri pengetahuan melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan lingkungannya. Menurut Piaget, anak usia sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret di mana pembelajaran akan lebih efektif jika disertai dengan aktivitas nyata. Oleh karena itu, metode eksperimen tanam hijau sesuai dengan cara kerja kognitif siswa karena melibatkan proses pengamatan dan manipulasi langsung terhadap objek belajar. Konstruktivisme menekankan bahwa pengetahuan tidak ditransfer dari guru ke siswa secara langsung, melainkan dibangun oleh siswa itu sendiri melalui proses berpikir aktif. Dalam konteks ini, eksperimen tanam kacang hijau menjadi media pembelajaran yang memungkinkan siswa membangun konsep pertumbuhan-tumbuhan berdasarkan pengalaman dan hasil pengamatan sendiri. Pembelajaran akan lebih bermakna bila siswa terlibat dalam aktivitas yang berkaitan langsung dengan kehidupan nyata dan lingkungannya. Teori ini dikenal sebagai pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning atau CTL. Dalam CTL, penggunaan bahan ajar seperti buku pengamatan eksperimen kacang hijau dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa karena sesuai dengan lingkungan sekitar mereka. Dengan demikian, media eksperimen berupa kegiatan tanam kacang hijau tidak hanya menjadi sarana praktik, tetapi juga merupakan bagian dari bahan ajar kontekstual yang mendukung belajar bermakna. Nah, yang terakhir adalah metode. Dalam eksperimen ini, kami menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode kuasi eksperimen, yaitu kami membandingkan hasil belajar antara dua kelompok. Yaitu kelompok pertama, kelompok eksperimen yang melakukan eksperimen tanam kacang hijau, dan kelompok yang kedua adalah kelompok kontrol yang belajar secara konvensional dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, desain penelitian. Yang kedua, subjek penelitian, di mana dalam dua langkah ini desain yang digunakan adalah non-equivalent control group design, di mana kedua kelompok ini tidak dipilih secara acak, namun memiliki karakteristik yang setara. Yang ketiga, prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini dibagi pada tahap awal, yaitu menyusun RPP, LKS, dan instrumen tes, yaitu pretest dan posttest. Yang kedua, pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini dalam minggu pertama kami akan melakukan pretest. Kemudian dalam minggu kedua sampai minggu ketiga kami akan membentuk kelompok eksperimen yang melakukan penanaman kacang hijau dan pengamatan harian. Kemudian kontrol hanya kami lakukan melalui belajar dari buku. Dan minggu keempat, minggu terakhir akan kami lakukan post-test. Yang dapat kami sampaikan pada video presentasi kami kali ini. Sekian dan terima kasih.